Kami dari BPJS Kesehatan Cabang Denpasar menyampaikan terkait dengan program JKN untuk nantinya dapat diketahui oleh teman-teman semua selaku pekerja di perusahaan. Kalau di kami namanya di sektor swasta nih, pekerja penerima upah di swasta yang akan menjadi hak serta kewajiban Bapak Ibu semua atau teman-teman semuanya sebagai peserta JKN nantinya. Kami di sini sebagai badan penyelenggara program jaminan kesehatan ingin menyampaikan terkait dengan program jaminan kesehatan yang kami selenggarakan secara nasional ya. Jadi untuk diketahui pada program sosial yang ada di Indonesia ini merupakan program yang memang diwajibkan untuk diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jadi program sosial ini, jaminan sosial ini ada dua, ada jaminan kesehatan dan ada jaminan ketenagakerjaan. Nah, kami di sini dari BPJS Kesehatan akan menyampaikan terkait dengan program jaminan kesehatannya. Dalam program jaminan kesehatan ini, bagi pekerja khususnya merupakan suatu bentuk proteksi terhadap pekerja dan juga anggota keluarganya. Jadi di sini kami melihat dalam lingkup seluruh penduduk Indonesia. Jadi tidak hanya bagi pekerja, tetapi juga bagi anggota keluarganya untuk dapat di-cover dan diberikan jaminan kesehatan pada saat yang bersangkutan mengalami kesakitan. Jadi fokus pada program kami di sini di BPJS Kesehatan adalah pada program kesehatannya nih. Artinya penjaminan kami berlaku untuk seluruh diagnosa yang sudah ditegakkan bagi ataupun oleh dokter yang menangani peserta pada saat mendatangi vaskes untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, mengikuti program jaminan kesehatan nasional ini merupakan bentuk proteksi bagi pekerja dan juga anggota keluarganya, serta merupakan suatu penerapan dari asuransi sosial karena di sini yang kita jamin adalah seluruh masyarakat Indonesia yang sudah melakukan pendaftaran diri dan merupakan bentuk suatu gotong royong antar peserta dalam hal penjaminan ataupun pembiayaan dari jaminan kesehatan nasional ini. Di samping itu juga selain bentuk protection dan juga sharing, merupakan kepatuhan kita sebagai warga negara Indonesia dalam hal mengikuti program jaminan kesehatan ini di Indonesia karena merupakan suatu kewajiban bagi masyarakat Indonesia yang ikut dalam program jaminan kesehatan ini. Nah, secara garis besarnya dapat kami sampaikan bahwa untuk kepesertaan jaminan kesehatan ini terbagi menjadi dua, yaitu peserta untuk segmen PBI ataupun penerima bantuan iuran, di mana iuran dari peserta ini dibayarkan oleh pemerintah secara terpusat, yaitu merupakan kerjasama ataupun sinergitas di antara Kementerian Sosial dan juga Kementerian Kesehatan. Jadi penduduk yang terdaftar ataupun tergolong dalam segmen PBI ini merupakan peserta jaminan kesehatan dengan manfaat akomodasi ataupun kelas rawat inap di kelas 3. Jadi intinya mereka pada saat rawat inap hanya bisa menduduki di kelas 3 saja, tidak bisa naik kelas. Dan ada kriteria-kriteria ataupun verifikasi khusus yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial beserta jajarannya di daerah dalam hal pemilihan data penduduk yang masuk ke dalam kategori penerima bantuan iuran ini. Kemudian yang kedua ada segmen bukan penerima bantuan iuran. Nah, ini terbagi lagi menjadi beberapa subsegmen. Di antaranya ada pekerja penerima upah beserta anggota keluarganya, kemudian pekerja bukan penerima upah dan anggota keluarganya, kemudian bukan pekerja beserta anggota keluarganya, serta penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah ataupun provinsi. Nah, untuk saat ini mungkin saya akan lebih fokus kepada segmen pekerja penerima upah dan anggota keluarganya, yaitu yang berlaku bagi rekan-rekan semuanya di sini sebagai pekerja di mana setiap bulannya menerima penghasilan ataupun gaji dari perusahaan seperti itu ya. Nah, untuk peserta bukan peserta PPU swasta ini, maka
pada saat proses registrasi itu akan melalui PIC dari perusahaan, di mana pendaftarannya akan dilakukan secara kolektif atas nama perusahaan, baik itu bagi pekerja dan juga anggota keluarganya. Nah, iurannya nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Kemudian untuk anggota keluarga yang menjadi tanggungannya adalah istri ataupun suami yang sah dan juga 3 orang anak, sehingga dalam satu kesatuan iuran ada 5 jiwa yang ditanggung oleh perusahaan. Namun secara nilai iuran yang dikenakan iuran hanyalah si pekerja saja. Di sini saya sampaikan terlebih dahulu untuk anggota keluarga yang menjadi tanggungan dari peserta pekerja penerima upah dalam sektor swasta ataupun negeri adalah yang pertama istri atau suami yang sah dari si pekerja, kemudian anak kandung. Anak kandung ini yang menjadi tanggungan adalah 3 orang anak. Jadi anak kandung itu sendiri ataupun kalau ada anak tiri dan atau anak angkat yang sah dari peserta, seperti itu. Jadi kalau semisal pekerja sudah berkeluarga dan memiliki anak lebih daripada 3 orang, maka 3 orang anak pertama itu akan menjadi tanggungan dari si pekerja dan anak yang keempat akan dikenakan iuran, seperti itu. Karena jumlah penanggungan anak di sini hanya 3 orang anak saja. Nah, itu nanti berlaku penanggungan anak ini sampai dia berusia 21 tahun atau 25 tahun apabila yang si anak ini masih kuliah. Cara pembuktiannya adalah dengan melakukan updating terus kepada BPJS Kesehatan dan juga pelaporan kepada bendahara gaji di perusahaan bahwa si anak itu masih kuliah dengan cara memberikan surat keterangan kuliah dari universitasnya yang masih berlaku di tahun berjalan, seperti itu. Nah, apabila si anak sudah berusia 21 tahun tetapi tidak kuliah lagi, maka penanggungan hanya sampai pada usia 21 tahun. Begitu juga kalau semisal setelah 21 tahun mereka sudah menikah ataupun bekerja, maka mereka akan mendaftarkan ataupun melakukan mutasi data kepesertaannya sesuai dengan kondisinya saat itu. Apabila belum kerja, maka yang bersangkutan bisa melakukan pendaftaran secara mandiri, melanjutkan kepesertaan sebelumnya sebagai tanggungan dari pekerja penerima upah, atau kalau memang semisal sudah bekerja maka akan didaftarkan oleh pemberi kerjanya, seperti itu. Nah, bagaimana kalau semisal suami istri sebagai orang tua dia sama-sama bekerja, maka dapat kami sampaikan di sini sesuai dengan regulasi yang sudah diatur pada Perpres 82 tahun 2018 pada pasal 18 bahwa pasangan suami istri yang masing-masing merupakan pemberi kerja berhak ataupun wajib didaftarkan sebagai pekerja dari satuan kerjanya. Jadi suami istri yang sama-sama bekerja didaftarkan oleh masing-masing instansinya. Apakah itu semisal suami istri ini salah satunya sebagai PNS, kemudian misalnya sang suami ya sebagai PNS, kemudian istri sebagai pekerja swasta, maka si bapak didaftarkan oleh satuan kerjanya di pemerintahan, kemudian si ibu didaftarkan oleh perusahaannya. Maka sama-sama mereka terdaftar sebagai pekerja, bukan sebagai tanggungan keluarga, seperti itu. Nanti pada saat mereka terdaftar di kepesertaan dari program jaminan kesehatan ini, maka data suami istri tersebut akan kami gandengkan ataupun hubungkan sebagai suami istri. Benefitnya apa? Pada saat nanti semisal salah satu dari suami ataupun istri ini mengalami rawat inap, semisal sang bapak sudah memiliki golongan yang cukup tinggi sehingga hak akomodasinya atau hak rawat inap di kelas 1, sedangkan ibu masih merupakan pekerja biasa dengan hak akomodasi di kelas 2, pada saat ibu harus rawat inap, ibu bisa menggunakan hak kelas yang dimiliki oleh si bapak, hak kelas yang terpenuhi. Nah, untuk anak-anak nanti didaftarkan ataupun menjadi tanggungan dari peserta yang memiliki hak akomodasi lebih tinggi. Kemudian kami lanjut kepada perhitungan iuran bagi pekerja penerima upah. Sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan dan masih berlaku sampai dengan saat ini, maka untuk pekerja penerima upah dari sektor swasta dikenakan iuran sebesar 5%.
pekerja penerima upah ini tidak hanya dari sektor swasta, ada juga dari sektor pemerintah seperti ASN atau TNI, Polri beserta dengan anggota keluarganya. Kemudian untuk sektor swasta tentu saja teman-teman sendiri dari sektor perusahaan. Nah, nilai iuran yang dikenakan kepada pekerja penerima upah dari sektor swasta khususnya saat ini adalah sebesar 5%, di mana 5% itu merupakan subsidi silang di antara pekerja dan juga pemberi kerja. Pekerja dikenakan iuran senilai 1%, kemudian 4%-nya merupakan subsidi dari pemberi kerja. Dasar perhitungannya adalah besaran iurannya bagi peserta PPU adalah gaji pokok, tunjangan keluarga, kemudian tunjangan jabatan atau tunjangan umum, kemudian tunjangan profesi kalau ada, dan juga tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan dan upah bagi pekerja formal. Pada dasarnya yang menjadi perhitungan ataupun perhitungan dari besaran iuran dari pekerja penerima upah adalah take home pay mereka yang tentunya setiap bulan diterima oleh pekerja dan tidak berdampak kalau misalnya ada pengaruh dari absensi, tentunya itu tidak masuk ke dalam kategorinya. Nah, dalam penentuan besaran iuran ini tentunya pemerintah sudah menetapkan batas bawah dan juga batas atas dalam hal sebagai data pengalih pada saat iuran itu ditentukan, diperhitungkan oleh perusahaan, di mana batas bawah dari iuran pekerja penerima upah ini adalah UMK yang berlaku di kabupaten ataupun kota tersebut. Kalaupun misalnya UMK-nya tidak ada ditetapkan di tahun berjalan, maka akan mengacu kepada UMP. Sedangkan batas atasnya adalah pendapatan maksimal 12 juta. Contoh, semisal ada pekerja yang sudah digaji oleh perusahaan di mana dia mendapatkan gaji tiap bulannya adalah 5 juta. Take home pay-nya 5 juta. Maka nilai iuran yang dikenakan kepada pekerja tersebut secara menyeluruh 5%-nya adalah 5% dikalikan dengan 5 juta. Kemudian apabila ada pekerja yang diberikan gaji tiap bulannya senilai 1,5 juta, sedangkan UMK yang berlaku tahun berjalan di kabupaten tersebut adalah senilai 2,5 juta, maka nilai iuran yang dikenakan kepada si peserta adalah sebesar 5% dikalikan dengan UMK yang berlaku, bukan kepada take home pay yang diterima oleh si pekerja. Kenapa? Karena take home pay yang diterima oleh pekerja ada di bawah batas bawah yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Kemudian apabila ada pekerja yang memiliki ataupun mendapatkan gaji setiap bulannya 20 juta gitu misalnya ya, kemudian pemerintah sudah menetapkan batas atas iuran yang dikenakan kepada pekerja penerima upah itu adalah 12 juta. Maka nantinya 5%-nya akan mengacu kepada batas atas, yaitu 12 juta, bukan kepada 20 juta. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Kemudian untuk kami sampaikan juga untuk segmen kepesertaan dari PBI. Mungkin nanti saya akan bertanya ataupun mungkin boleh langsung bertanya ya kepada teman-teman. Seandainya ada teman-teman di sini yang masih terdaftar sebagai tanggungan pemerintah secara terpusat ataupun mendapatkan kepesertaan jaminan kesehatan dari pemerintah daerahnya masing-masing. Nah, untuk diketahui bagi peserta PBIJK yang didaftarkan oleh Kementerian Sosial, iuran yang dibayarkan oleh pemerintah setiap bulannya itu adalah 42.000 dengan manfaat akomodasi di kelas 3. Kemudian untuk peserta yang melakukan pendaftaran secara mandiri di mana dia tidak ada kontrak kerja dengan suatu perusahaan, maka dia dapat melakukan pendaftaran sebagai peserta JKN dengan cara mandiri dengan memilih salah satu manfaat kelas yang kami sediakan di sini. Di antaranya di kelas 1 dengan nilai iuran 150.000 per jiwa per bulan, kemudian kelas 2 100.000 per jiwa per bulan, kemudian di kelas 3 42.000 per jiwa per bulan. Untuk kelas 3 ini yang dikenakan kepada masyarakat adalah senilai 35.000. Sisanya merupakan subsidi dari pemerintah untuk membayarkan sisa iuran tersebut. Dan untuk diketahui juga bagi peserta PBPU dan BPI yang sering disebut ataupun dikenal sebagai peserta mandiri,
Untuk kelas 3 ini pada saat rawat inap hanya bisa menempati kelas 3 saja. Jadi yang bersangkutan tidak bisa naik kelas. Dan untuk proses pendaftaran dari peserta mandiri ini diwajibkan untuk melakukan pendaftaran sejumlah anggota keluarga yang ada di dalam satu kakak. Semisal di dalam kakak ada 4 orang, maka semuanya akan didaftarkan sebagai peserta mandiri. Begitu seterusnya. Kemudian selanjutnya kami akan menyampaikan juga terkait dengan hak serta kewajiban dari peserta, di mana di sini sebagai peserta JKN kita berhak untuk menentukan yang pertama. Pada saat pendaftaran, peserta akan diberikan kesempatan untuk memilih untuk didaftarkan di fasilitas kesehatan tingkat pertama sesuai dengan keinginan peserta. Vaskes tingkat pertama ini adalah vaskes yang bermitra dengan BPJS Kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada peserta pada saat peserta mengalami kesakitan. Jadi, pada saat peserta JKN sakit, vaskes yang dituju pertama kali adalah vaskes tingkat 1, bukan vaskes tingkat lanjutan yang merupakan contohnya adalah rumah sakit. Nah, nanti kalau semisal pasien ataupun peserta JKN tidak bisa dilayani karena harus membutuhkan penanganan dokter spesialistik, maka nanti vaskes tingkat pertama ini akan merujuk ke rumah sakit yang dituju. Kemudian hak yang kedua adalah mendapatkan identitas kepesertaan program jaminan kesehatan. Nah, saat ini kami memang tidak lagi melakukan pencetakan kartu kepesertaan dan kami lebih mengoptimalkan dalam bentuk digitalisasi ya. Jadi mungkin rekan-rekan di sini sudah mengetahui ada aplikasi namanya Mobile JKN. Nah, di sana wajib untuk dilakukan download dan instalasi dari peserta JKN pada HP-nya masing-masing. Jadi butuhkan smartphone atau kalau yang terbiasa dengan iPhone juga sudah bisa diakomodir di dalam perangkat tersebut untuk melakukan instalasi dari aplikasi Mobile JKN ini. Jadi salah satu fitur yang ada di dalam aplikasi Mobile JKN ini adalah kartu KIS digital. Jadi pada saat kita tidak membawa kartu kepesertaan ataupun belum mendapatkan cetakan kartu, maka dapat menunjukkan KIS digital yang ada pada Mobile JKN ini. Dan masih banyak sekali fitur-fitur lainnya yang bisa kita manfaatkan melalui aplikasi Mobile JKN ini. Nanti akan saya sampaikan di sesi berikutnya. Kemudian hak peserta yang berikutnya adalah mendapatkan informasi seperti yang kita lakukan saat ini terkait dengan updating dari program-program JKN ataupun penyegaran kembali terkait dengan program JKN yang wajib untuk diketahui oleh para peserta. Kemudian mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Mendapatkan perlindungan data pribadi yang diserahkan ke BPJS Kesehatan dalam rangka pendaftaran. Maka dari itu, untuk lingkup perusahaan kami menitipkan ataupun memberikan fasilitas aplikasi berupa eDapu untuk PIC perusahaan bisa melakukan maintenance terhadap kepesertaan yang ada di perusahaan tersebut. Karena biasanya di perusahaan turnover itu sangat tinggi, jadi keluar masuknya pegawai itu mungkin sering, sehingga kalau membutuhkan lagi pelaporan ke BPJS Kesehatan tentunya akan cukup memakan waktu, sehingga kami akan memberikan dan telah menyediakan fasilitas berupa aplikasi eDapu agar kepesertaan tersebut bisa dilakukan maintenance tersendiri oleh perusahaan. Dan yang terakhir, peserta juga berhak untuk menyampaikan pengaduan, saran, serta aspirasi baik secara lisan maupun tertulis kepada BPJS Kesehatan. Penyampaian pengaduan ini nanti bisa dilakukan secara beberapa kesempatan ya. Misalnya pengaduan itu bisa dilakukan secara langsung kepada kami pada saat bertemu seperti ini. Kemudian pengaduan juga bisa dilakukan penyampaian melalui aplikasi SIPPBU. Mungkin nanti kami akan menitipkan aplikasi tersebut juga kepada rekan-rekan PIC di perusahaan untuk nantinya apabila ada hal-hal yang berkaitan dengan pengaduan seperti itu ataupun permintaan informasi ataupun nanti permintaan data yang tidak bisa diakomodir di eDapu bisa disampaikan melalui aplikasi SIPPBU ini. Yang berikutnya berkaitan dengan kewajiban peserta. Tentunya ada hak dan ada kewajiban. Kewajiban peserta di sini adalah mendaftarkan diri dan juga anggota keluarganya sebagai peserta JKN. Berikutnya membayar iuran
kemudian memberikan data dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap untuk bisa dilakukan pendaftaran, kemudian melaporkan perubahan data diri dan anggota keluarganya apabila terjadi perubahan status ataupun jumlah anggota keluarga. Nah, apabila tadinya di perusahaan sudah terdaftar sebagai pekerja, kemudian pada saat itu statusnya belum menikah, nanti pada saat telah menikah harus dilakukan updating datanya juga ke PIC badan usaha. Begitu juga apabila terjadi penambahan anggota keluarga lainnya seperti penambahan anak, apabila ada pengurangan seperti kematian, pengurangan seperti adanya kasus perceraian, seperti itu harus dilaporkan supaya data kepesertaan dari perusahaan tersebut selalu update dan sesuai dengan kondisi data kependudukan. Kemudian berikutnya adalah menjaga identitas peserta JKN agar tidak rusak, hilang, dan dimanfaatkan oleh orang lain. Menaati prosedur dan ketentuan untuk memperoleh manfaat pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan, di mana pada saat kita mengakses layanan di Vaskes sudah ada alur pelayanan yang sudah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan, sehingga kita wajib untuk mengikutinya, di mana alur pelayanan kesehatan tersebut sifatnya berjenjang dari tingkat dasar ke tingkat lanjutan yang wajib untuk dijalankan oleh peserta JKN. Nanti kita akan bahas pada sesi berikutnya. Melaporkan kepada BPJS Kesehatan apabila ditemukan ketidakpatuhan pemberi kerja dalam hal pendaftaran, seperti misalnya ada perusahaan di mana tempat Bapak Ibu bekerja seandainya belum didaftarkan sebagai peserta dalam konteks perusahaan sebagai anggota dari perusahaan tersebut, maka boleh disampaikan kepada kami sehingga nanti kami akan datang ke perusahaan tersebut untuk melakukan identifikasi. Nah, untuk identitas kepesertaan tidak harus menggunakan kartu kepesertaan dari program JKN yang kami terbitkan di BPJS Kesehatan. Namun saat ini kita sudah mengakomodir apabila peserta tidak memiliki kartu kepesertaan, kemudian belum memiliki mobile JKN seandainya, tetapi tentunya kita sebagai penduduk Indonesia sudah memiliki KTP. Nah, KTP tersebut bisa digunakan untuk mengakses pelayanan di Vaskes dengan syarat status kepesertaan kita aktif, NIK-nya sudah valid dan online di Dukcapil Pusat. Maka data NIK ini bisa kita gunakan untuk melakukan pelayanan di fasilitas kesehatan. Berikut adalah alur pelayanan kesehatan yang kami sampaikan tadi, yang sifatnya berjenjang yang telah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi prosesnya adalah sebagai berikut. Peserta yang disampaikan ataupun yang dikatakan sebagai peserta adalah penduduk yang sudah melakukan pendaftaran, sudah bayar iuran kesehatan, dan status pesertanya aktif. Nah, itulah namanya peserta. Jadi kalau masyarakat belum melakukan pendaftaran, terlebih lagi pembayaran iuran, tentunya bukan merupakan peserta JKN. Peserta yang sudah aktif pada saat mengalami kesakitan, maka peserta tersebut wajib untuk mendatangi Vaskes tingkat 1. Vaskes tingkat 1 untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, Vaskes tingkat 1 ataupun Vaskes primer itu terdiri dari puskesmas, klinik, dokter praktek perorangan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Biasanya di depan Vaskes tersebut ada plangnya mereka dan ada logo BPJS Kesehatan. Nah, itulah mitra kerja dari BPJS Kesehatan untuk melayani peserta-peserta. Tentunya pada saat kesakitan ini, peserta wajib untuk mendatangi Vaskes di mana mereka terdaftar. Terkecuali seandainya kita sedang berada di luar kota, kemudian mengalami kesakitan, silakan mendatangi Vaskes terdekat yang tentunya merupakan mitra kerja dari BPJS Kesehatan. Atau bisa mengakses UGD apabila kondisinya adalah emergency. Nah, di sini perlu kami garis bawahi bahwa kondisi gawat darurat itu ditentukan oleh dokter penanggung jawab di ruang UGD. Jadi bukan BPJS Kesehatan lah yang menentukan kasus tersebut gawat ataupun tidak. Nah, kembali lagi kepada alur yang tadi, setelah mengakses Vaskes primer, kalau memang penyakit yang diderita oleh peserta tersebut bisa diselesaikan di sana, ditangani oleh dokter umum yang ada di Vaskes primer, maka untuk pelayanan konsultasi, kemudian pelayanan kesehatan yang ada di sana dan juga obat-obatan selesai diberikan di Vaskes primer. Tapi kalau seandainya penyakit yang diderita tersebut membutuhkan penanganan dari dokter spesialis,
maka vaskes primer tersebut akan mengeluarkan surat rujukan yang ditujukan ke rumah sakit yang memiliki kompetensi untuk menangani penyakit yang diderita oleh si peserta. Nah, surat rujukan tersebut tentunya akan diterbitkan secara sistem dan diberikan kepada peserta untuk dibawa ke rumah sakit yang dituju. Kurang lebih seperti itu pelayanan kesehatan yang dijaminkan dan yang diberikan, baik itu di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Kemudian kami juga ada fasilitas ambulans, di mana fasilitas ini diberikan untuk pasien rujukan antar fasilitas kesehatan dengan kondisi tertentu yang disertai upaya untuk menjaga kestabilan dari pasien. Tapi kalau misalnya ambulans tersebut berangkatnya dari rumah ke vaskes, tentunya itu di luar dari penjaminan. Tetapi kalau ambulans tersebut dimanfaatkan ataupun diberikan fasilitas kepada peserta dari vaskes satu ke vaskes berikutnya, itu merupakan konteks jaminan dari program JKN. Dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada peserta untuk seluruh segmen kepesertaan itu sama untuk semuanya. Yang membedakan hanyalah pada saat mereka rawat inap, karena rawat inapnya disesuaikan dengan hak dari masing-masing peserta. Kalau untuk obat, tindakan, visiter dan sebagainya macamnya itu sama. Kalaupun nanti semisal ada pembedaan dari beberapa hal yang kami sebutkan tadi, jadi bisa disampaikan kepada kami BPJS Kesehatan. Manfaat yang tidak dijamin pada intinya adalah yang tidak mengikuti prosedur, kemudian yang sudah ada penanganannya secara pemerintah seperti bencana alam seperti itu kan sudah ada pemerintah yang ataupun instansi tertentu yang memiliki tupoksinya, kemudian yang berkaitan dengan obat-obatan, kemudian alkohol, upaya bunuh diri, itu tidak menjadi manfaat yang dijaminkan dalam program JKN. Untuk kecelakaan lalu lintas, kita sinergi dengan Jasa Raharja dan juga BPJS Ketenagakerjaan. Nanti akan dilihat konteksnya seperti apa, apakah di jam kerja ataupun di luar jam kerja. Jadi kami di sini BPJS Kesehatan dan juga BPJS Tenagakerja merupakan penjamin keduanya di sini dalam konteks tersebut. Nanti penjamin utamanya kalau misalnya memang merupakan kecelakaan lalu lintas adalah Jasa Raharja seperti itu.